Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Arabi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa la yunafir ridha ad-du'a'u wa tadarru' li'annahu ma'murun bih wa kadza sairul ma'murati syar'iyyah li'anna iltizamaha wal qiyama biha mimma amara bihi wa radiyah wa kadzalika mubasharatul asbab allati rattabaha musabbibul asbab subhanahu wa ta'ala sunnatullah allati qad khalat bi ibadihi la yunafir ridha kama la yunafit tawakkul li'annahuma a'ni tawakkula war ridha muttasilani mutalasiqani ولهذا قرنهما الناظم متع الله به في بيت واحد فقال ومن التوكل فاقرعي لأن التوكل هو الثقة بالله وكون الأمر إليه والرضا به وكيلا فقد اجتمعا فالتوكل هو الرضا بالله وكيلا وتسليم التدبير في مملكته له تعالى فقد دبر الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ومن فيهن wa anta min jumlati dzalik fa kaifa la yudabbiru faqad ahsana kulla syai'in khalaqa ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' wa kafa billahi wakila ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi ila akhir. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Berdoa dengan merendahkan diri serta melakukan semua kegiatan yang diperintahkan Allah tidaklah bertentangan dengan ridha. Nah, berdoa dengan merendahkan diri serta melakukan semua kegiatan yang diperintahkan Allah tidaklah bertentangan dengan ridha. Sebab kesemuanya itu diperintahkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita dalam keadaan susah, lalu kita berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan. Nah, ini kada bertentangan dengan ridha kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kita umpamanya di dalam keadaan sakit, lalu berdoa kepada Allah agar disembuhkan daripada penyakit. Nah, itu kada bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah. Asalkan yang perlu diperhatikan adalah tujuan atau kasat kita berdoa itu. Nah, kita sakit, lalu kita kesal dengan sakit ini, kita jengkel dengan penyakit ini, sehingga kita minta kepada Allah agar disembuhkan. Nah, ini doa yang berdasarkan hal yang salah. Doa itu dibenarkan, doa itu kada bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah, asalkan tujuan berdoa itu yang pertama taqarrub kepada Allah. Tujuan berdoa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menampakkan berhajat kepada Allah. Nah, lalu berdoa. Umpamanya kita dalam keadaan sakit, nah kita ridha kepada Allah atas ketentuannya memberikan kita ini penyakit, dan kita sabar dalam menyandang penyakit itu. Lalu kita berdoa kepada Allah karena disuruhnya, karena mendekatkan diri kepadanya,
dan menampakkan berhajatnya kita kepada Allah, lalu berdoa agar disembuhkan dari penyakit. Nah, ini kada bertentangan dengan ridha kepada ketentuan Allah itu. Jadi tujuan atau motivasi dorongan kita berdoa dalam keadaan sempit kita, dalam keadaan duka cita, nah kita ridha kepada Allah, ditentukan demikian. Namun Allah menyuruh kita berdoa. Lalu kita berdoa. Berdoa itu bukan karena jingkil menghadapi keadaan yang ada, bukan, tapi karena berdoa karena diperintah Allah. Lalu berdoa kita. Nah, ini kada jadi masalah, ada bertentangan. Ada berapa pendapat ulama di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, disebutkan di situ mengenai mana baiknya kita berdoa dengan tidak berdoa. Umpamanya kita penyakit ada, mana baiknya kita riba dengan penyakit ini dan kita sabar menahan penyakit itu. Kada usah berdoa kepada Allah, Allah sudah tahu. Nah, menurut setengah ulama ini lebih baik. Menurut pendapat yang kedua, nah kita berdoa kepada Allah itu lebih baik, karena berdoa itu ibadah. Al-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi kita berdoa bukan karena jingkil dengan keadaan penyakit ini, tapi kita berdoa semata-mata karena itu perintah Allah. Perkara dikabulkan atau kada jadi soal. Yang penting dengan doa itu kita sudah melakukan satu ibadah. Nah, ini menurut pendapat ulama yang kedua. Jadi doa agar dipindahkan kita dari keadaan sempit kepada keadaan yang lebih baik. Doa agar kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit, itu kada bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah, asalkan tadi sebabnya, dorongannya untuk ibadah doa itu bukan atas jingkil. Dan perlu kita ketahui juga bahwa doa nang kita ucapkan itu, doa nang kita sampaikan kepada Allah itu hendaknya doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jangan kita maulah doa seorang atau memakai doa-doa yang kita kada tahu maknanya, kecuali misalnya doa-doa dari orang-orang yang kada kita kenal dan kita kada tahu maknanya. Nah, itu jangan kita pakai. Yang kita pakai ini doa daripada Rasulullah atau doa daripada para sahabat, para keluarga Nabi, para aulia-aulia. Karena doa ini menurut ulama ada yang hukumnya haram, ada doa itu yang hukumnya makruh, ada doa yang hukumnya wajib, ada doa yang hukumnya sunat, ada doa yang hukumnya bisa membawa kita kepada murtad. Jadi doa nang kada mengeluarkan kita daripada ridha Allah itu adalah doa nang sunnah atau doa nang wajib. Ada doa yang bila kita baca kita kafir. Nah, dicontohkan oleh para ulama itu seperti kita mendoakan rahmah dan maghfirah kepada orang kafir. Misalnya ada orang kafir, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Nah, ini kita yang jadi kafir. Kenapa? Berarti kita setuju dengan kafirnya. Atau Allahumma rahamhu, ya Allah kasihilah dia, padahal dia tuh kafir. Itu mengakibatkan kita keluar dari agama Islam. Misalnya ada orang kafir yang diyakini kafir matinya, kalau kita sebut almarhum,
orang yang diberi rahmat oleh Allah. Nah ini kalau kita tahu demikian, itu bisa mengeluarkan kita daripada agama Islam. Nah doa yang membuat kita jadi keluar dari agama Islam antara lain kita mendoakan seseorang yang beriman agar dia kekal dalam neraka. Orang yang beriman kita doakan agar dia kekal dalam neraka. Nah ini kita nang kafir jadinya. Menurut sebagian ulama lagi, ada doa yang menyebabkan kita kafir adalah doa minta melihat Allah di dalam dunia. Allahumma arini wajhak fid dunya, ya Allah perlihatkan zat engkau kepadaku dalam dunia. Nah ini menurut sebagian ulama mengatakan kafir. Jadi kalau ada samuan doa baik, mesti kita tahu tujuan doa ini apa, makna doa ini apa. Makanya doa-doa yang daripada Rasulullah itu kada betah luput. Doa-doa daripada para sahabat, jangan doa maulah seorang. Nah, itu membahayakan kita. Ada doa lagi nang haram. Artinya bukan dapat pahala tapi haram. Contohnya Allahumma ghufir lil muslimin jami'a dzunubihim. Ya Allah ampunilah bagi orang-orang muslim seluruh dosa-dosa mereka. Nah kita mengucapkan doa seperti itu hukumnya adalah haram. Kalau kita berdoa ya Allah ampuni orang muslim dan muslimat, nah, itu udah jadi masalah. Nang diharamkan itu Allahumma ghufir lil muslimin jami'a dzunubihim. Ya Allah ampuni bagi orang Islam seluruh dosa-dosa mereka. Nah, kenapa kita diharamkan demikian berdoa seperti itu? Karena kita berdoa demikian kita mengusungkan neraka. Neraka Allah Ta'ala maulah kosong ada diisi. Ya Allah ampunilah orang muslim seluruh dosa-dosa mereka. Kada ada lagi yang masuk neraka. Sedangkan ada di antara umat Nabi yang masuk neraka, ada umat Nabi yang masuk surga. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita. Jadi kalau kita berdoa demikian berarti kita membatalkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Nah, jadi kita berdoa Allahumma ghufir lil muslimin wal muslimat, ampunilah orang muslim dan muslimat. Nah itu cukup sudah. Ada usah dibuat seluruh dosa-dosa mereka. Nah itu haram. Atau doa yang haram ini berdoa ta'lik. Misalnya Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Nah, ya Allah berilah aku iman yang kuat jika engkau mau. Nah berbuat ta'lik jika engkau mau itu. Nah ini menurut ulama pun hukumnya adalah doa demikian haram. Doa yang diharamkan kita mendoakan sesuatu kecelakaan atas orang yang bukan zalim. Nah, kita mendoakan orang nang kada zalim, doa nang kada baik. Orang nang kada zalim kita doakan jahat. Nah itu haram. Doa supaya diberi panjang umur untuk orang-orang yang fasik. Orang itu sudah dikenal kefasikannya, nah, dikenal kejahatannya. Kita doakan yang mudahan panjang umur. Nah ini hukumnya adalah haram. Contohnya doa-doa yang haram lagi adalah doa agar dia sukses dalam hal maksiat. Orang berdagang nang haram, kita doakan mudahan laris dagangannya umpamanya. Nah ini mendoakan nang haram. Orang hendak jadi pegawai-pegawai yang diharamkan Allah,
kita doakan mudahannya lulus jadi pegawai ini tuh. Nah, ini haram hukumnya. Itu haram. Kenapa? Mendoakan dia sukses dalam hal maksiat. Nah, kalau doa-doa seperti ini yang haram ini itu jauh dengan ridha tadi hubungannya. Ada doa yang dimakruhkan. Nah, ini pun juga bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah. Doa yang makruh. Doa yang makruh ini adalah doa bima laisa lahu ilmun bi khairihi aw syarrih. Kita minta sesuatu kepada Allah nang kita kada tahu buruk baiknya untuk diri kita. Kita minta sesuatu kepada Allah nang kita kada tahu buruk baiknya untuk kita. Nah, ini dibenci oleh Allah kalau kita minta demikian. Contohnya apa? Contohnya kita minta kekayaan. Karena kita kada tahu kalau kita kaya baik kada untuk kita. Misalnya, ya Allah kaya, jadikanlah aku orang yang kaya, atau berilah aku kekayaan. Nah, ini dimakruhkan. Apa kita minta doa panjang umur, ya Allah panjangkanlah umurnya. Nah, jangan juga barangkali panjang umur itu adalah jahat untuk dirinya. Kita boleh minta tadi, Allahumma inni as'alukal ghina. Nah, ya Allah, aku minta kepada Engkau kekayaan. Kalau doa daripada Nabi nang isinya kaya-kaya, itu ada dimaksud kaya hati. Nabi mengajari kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, dan kaya. Maksud kaya di situ adalah kaya hati. Kalau kita minta kepada Allah kaya harta, itu mesti kita kaitkan dengan yu'inuni ala ibadatika wa ta'atik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kekayaan yang menolong aku untuk taat dan bakti kepada Engkau. Nah, itu ada Bapak. Minta panjang umur, tapi kita buat fi ta'atillah wa rasulih, dalam taat kepada Allah dan Rasul. Bagus nih itu. Kalau minta panjang umur aja, nah itu dimakruhkan. Karena kita kada tahu buruk baiknya umur panjang itu kepada kita. Doa yang wajib itu doa seperti dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Katakan kita sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, itu wajib kita baca. Doa yang sunat, nah itu banyak. Kayak doa dalam duduk antara dua sujud, atau kan Rabbighfirli warhamni. Nah, Allahumma khtim li bi husnil khatimah, ya Allah berikanlah aku husnul khatimah. Allahumma rzuqni ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini doa nang mustahabbah nang disunatkan. Kita umpamanya kada penangkapan, kada pemahaman, tumpul sekali dijelaskan tuh kada ngerti. Orang sudah pahaman samuan, seorang masih belum mengerti. Berarti ini akalnya tumpul. Nah, orang seperti ini ridha. Aku ridha ditentukan Allah, diberi akal seperti ini, aku ridha. Tapi aku berdoa kepada Allah karena diperintahkan Allahumma rzuqni aqlan saqiba umpamanya. Ya Allah, berilah aku akal yang tajam, supaya dapat menangkap ilmu-ilmu ini. Nah, itu bukan bertentangan dengan ridha kepada hukum Allah kada. Asalkan tujuannya tadi apa? Berdoa itu adalah ibadah, taqarrub kepada Allah dan menampakkan berhajatnya kepada Allah. Berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Allah sudah menentukan sebab-sebab.
Kalau kita lapar, hendak kenyang sebabnya makan. Kalau kita haus, hendak ampi haus, Allah sudah menentukan sebabnya minum. Nah, kalau kita garing, Allah menentukan sebab, hendak sigar, minum obat. Itu sebab yang ditentukan Allah. Nah, kita melakukan sebab-sebab seperti itu kada bertentangan dengan ridha dan tawakal. Asalkan syaratnya tadi jangan jengkel menerima kenyataan yang ada ini. Lapar kita parut. Lapar parut. Allah menentukan dah kenyang itu sebabnya makan. Nah, kita makan bukan berarti kada ridha dengan ketentuan Allah. Lapar itu kada. Kita ini menjalankan sunnatullah, sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita begana di intang pohon hendak rabah, kita begana karabahannya. Nah, kita berjauh dari pohon itu bukan berarti kada ridha dengan takdir Allah, ada. Ini termasuk kita menjalankan sunnatullah juga ngarannya. Didatangi oleh binatang buas, umpamanya kita berjauh, bukan kita kada ridha, kada, ini kita melaksanakan sunnatullah. Itu usaha kita. Nah, berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Ridha dan tawakal adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Orang tawakal pastinya ridha. Orang yang ridha pasti bertawakal. Karena itulah di dalam bait syair sebelumnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan keduanya secara bersamaan. Tawakal adalah percaya kepada Allah. Jika seseorang telah mempercayakan urusannya kepada Allah dan ridha Allah sebagai pelindungnya, maka dia telah bertawakal dan ridha kepada Allah. Tawakal artinya meridai Allah sebagai pelindung dan memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur bumi, langit dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Bagaimana mungkin Allah tidak mengurusmu? Tawakal berserah kepada Allah itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Al-Quran beberapa kali menyebutkan fatawakkalu, bertawakallah kamu. Fi'il amar itu perintah, artinya wajib. Seseorang bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal ini ada yang wajib, tingkatan yang pertama. Ada tawakal yang utama. Tawakal tingkatan orang yang lebih tinggi. Ada lagi tawakal yang afdal, yang sangat utama. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Rendah tingginya tawakal kita ini tergantung dengan tauhid seseorang. Tergantung dengan tauhidnya. Imam Ghazali mengatakan bahwa tawakal terdiri daripada 3. Bila kita yang 3 ini kalau tawakal. Pertama, ilmu. Kalau bertawakal kada ada ilmu, kada kawa. Mesti ada ilmu. Yang kedua, hal. Kayak apa keadaannya orang bertawakal itu? Orang bertawakal itu kayak apa keadaannya? Hatinya. Yang ketiga, amal perbuatan orang bertawakal itu macam apa? Nah, yang pertama ilmu. Kada akan bisa kita bertawakal kalau kada ada ilmu. Ilmunya apa? Tauhid. Tauhid ada 4 macam. Tauhid ada 4 macam.
Tauhid yang pertama la ilaha illallah, tauhid orang awam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Ini orang awam, artinya umumul muslimin, kebanyakan orang muslimin. Tauhidnya cuma la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nyinggat situ aja. Ini memandang la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah itu Tuhan. Nyinggat situ tuh pandangannya. Jadinya masih menganggap bahwa ada orang lain daripada Allah nang alim, ada selain Allah nang maha kuat, ada selain Allah nang maha kasih, ada selain Allah yang maha memelihara, ada selain Allah yang maha kuasa. Karena dia hanya menganggap bahwa Allah itu hanya Tuhan. Nah, tauhid semacam ini, orang yang memandang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini kada akan bisa kawa bertawakal. Kada akan bisa kawa bertawakal. Karena ini menganggap hanya Allah itu Tuhan. Sebutin itu aja. La ilaha illallah. Nah, ini kada kawa bertawakal orang yang tauhidnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua, tauhid la ilaha illallah, orang yang beranggapan la ilaha illallah itu artinya adalah bahwa tidak ada yang berbuat selain Allah. Nah, ini mulai kawa bertawakal. Orang yang beranggapan bahwa la ilaha illallah, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat selain Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Tidak ada yang mematikan selain Allah. Nah, ini tauhid yang nomor 2 ini dapat bisa bertawakal tingkatan pertama. Nah, jadi tauhid yang kedua ini. Di situnya kau bertawakal. Ini sudah melihat segala sesuatu itu berasal dari satu Allah Wahidul Qahar. Ini sudah melihat bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah Wahidul Qahar. Nah, ini hanya kau bertawakal. Ilmunya di situ. Nah, jadi dimantapkan tauhid kita. Jangan lagi memandang la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Jangan lagi itu dalam hati yang untung ayuha tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau di hati sudah lebih daripada itu. Tidak ada yang berbuat selain daripada Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah. Nah, ini sudah masak di situ. Ilmu tawakal. Nah, kalau sudah bertawakal, hati orang bertawakal itu macam apa? I'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Hati orang yang bertawakal itu berpegang hanya kepada Allah semata. Kenapa? Karena dia punya ilmu, nang fa'il itu hanya Allah. Nang berbuat itu hanya Allah. Jadi hatinya berpegangnya hanya kepada Allah wahdah. Lalu amalnya kayak apa? Gerak-geriknya kayak apa orang yang bertawakal macam tadi? Nah, lahul kasbu. Dia berusaha. Dia berusaha tapi alal wajhil masyru', atas cara yang disyariatkan oleh Allah. Dia berdagang sesuai syariat Allah. Dia bekerja sesuai syariat Allah. Dia jadi pegawai sesuai syariat Allah. Dia jadi petani sesuai syariat Allah. Dia berubat sesuai syariat Allah. Wala ya'tamidu 'alal kasbi, dan dia semata-mata kada berpegang atas usahanya itu. Dia kada berpegang atas usahanya. Wala yahzanu idza fatahu syai'un minal maksub, dan dia kada duka cita apabila keluputan dari apa yang diusahakannya itu.
Nah, ini tawakal tingkatan pertama. Ini didapat kalau kita sudah punya ilmu bahwa la ilaha illallah itu tidak ada fa'il selain Allah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Jadi amun kita masih la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini itu aja sebuting kebisaan kita. Nah, ini kada ada tawakal kita boleh. Ini masih beranggapan bila kada ke pasar kada berduit, bila kada berhumah kada boleh baras. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah, nggak situ aja. Bila kada berubat, kada ada harapan sigar. Nang diingkutinya adalah usaha itu. Nah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tauhidnya hanya ingat tiada Tuhan selain Allah. Jadi tauhid nang nomor 2 dapat tingkatan tawakal nang nomor 1. Tauhid nang nomor 3 dapat tingkatan tawakal nomor 2. Tauhid yang paling tinggi nomor 4 dapat tingkatan tawakal yang paling tinggi nomor 3. Nah, tawakal yang nomor 2 ini adalah tawakal yang fardu ain bagi setiap orang beriman. Fardu ain ini tawakal tingkatan kedua itu kada wajib utama. Tawakal tingkatan ketiga makinnya kada wajib, itu lebih utama tingkatan orang-orang yang tinggi. Nah, tingkatan tawakal yang wajib dimiliki oleh setiap orang beriman, tingkatan yang pertama ini. Hatinya berpegang kepada Allah semata. Dia boleh berusaha, tapi sesuai jalan yang dibenarkan Allah. Dan dia kada berpegang dengan usahanya. Dan lagi, dia kada pernah duka cita apabila gagal dalam usahanya. Nah, maksudnya itu contohnya, kalau kita hendak meninggalkan rumah umpamanya, nah, kita bertawakal kepada Allah, bukan berarti rumah dibuka akan lawangnya, kada, ditutup dikunci. Ini usaha. Tapi kita kada berpegang bahwa kunci ini yang memelihara rumah. Yang memelihara adalah Allah. Nah, ini kunci adalah usaha atau sebab. Nah, kita tinggalkan rumah kita. Apapun karena kita dapati dalam rumah itu, tetap hati kita kepada Allah. Nah, buka rumah selamat, alhamdulillah. Datang ke rumah berhilangan, kunci kita bongkar, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini pengertian orang yang bertawakal kepada Allah. Tingkatan tawakal nomor 2 itu nang wani kada bawa kuncian rumah, tutup lawangnya, kada bawa kunci lagi rumah. Amun tawakal nomor 3 bebukaan sama sekali lawangnya. Nah, jadi itu kada wajib kita macam itu. Nang wajib kita nang pertama ini, rumah kita tinggalkan, lawang kita tutup, kita kunci. Nah, itu sudah tawakal yang wajib kita miliki. Makanya orang tawakal pasti orang yang ridha. Orang yang ridha pasti tawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah, apapun hasilnya pasti ridha. Ada kalau dipisahkan antara ridha dan tawakal. Anak keluar rumah, selalu kita membaca apa? Bismillah. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal atas Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Itu sunat kita baca hendak meninggalkan rumah. Bukankah Allah telah menciptakan segala sesuatu secara sempurna? Malakum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada penolong dan pemberi syafaat bagi kalian selain Allah.
Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung pemelihara. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan Allah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Renungkanlah 7 ayat kifayah. Ayat 7 dalam senjata mukmin, dan ini ayat 7 disebut ngarannya ayat kifayah. Karena ayat-ayat ini mengandung hakikat tawakal dan ridha kepada Allah. Yang pertama ayatnya, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, sakit, kesusahan, kemiskinan, kefakiran, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, Allah hendak memberikan kita ilmu, Allah hendak memberikan kita rahmatnya, memberikan kekayaannya, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini ayat yang pertama daripada 7 ayat kifayah. Yang kedua, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. La yusibana illa ma kataballah. Tidak menimpa akan kita kecuali yang sudah Allah tentukan. Dikisahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waktu beliau menjadi khalifah dan banyak dimusuhi oleh orang-orang Arab lainnya, sehingga orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Ali ini menawarkan diri kepada beliau untuk menjaga ajudan, bodyguard. Masing-masingnya bertawar, wahai Sayyidina Ali, kami siap menjagakan rumah pian malam, kami siap menjagakan rumah pian siang. Artinya dikawal kemana-mana. Ujar Sayyidina Ali, kalau ikam hendak mengawalkan aku, menjaga akan aku daripada yang bukan takdir Allah, sudah ada 2 malaikat yang diutus kepadaku. Nah, kitanya ada diisi 2 malaikat. Malaikat ini apa tugasnya? Mahalau sesuatu yang bukan takdir kita. Mahalawakan sesuatu yang bukan ampun kita. Misalnya penyakit datang, wadah A, pindah hendak ke wadah kita, malaikatnya sudah mahalaunya. Tuh A ampunnya lain kita. Sudah ada 2 malaikat. Jadi Sayyidina Ali, kalau engkau hendak mengamankan aku, mengawal aku daripada yang bukan takdir Allah, sudah ada 2 malaikat yang mengawal aku. Kalau ikam hendak mengawal aku daripada yang ditentukan Allah, jangankan manusia, malaikat pun kada mampu menghindarkannya. Nah, jadi apa artinya? Nang menimpa kita itu adalah memang jatah kita, memang ampun kita, memang takdir kita. Jangankan manusia, malaikat pun apapun kada akan bisa menghalangi takdir nang untuk kita itu. Jadi Sayyidina Ali bebas, kada ada pengawal. Akhirnya Sayyidina meninggal dibunuh orang juga. Kenapa? Takdir Allah sudah demikian, kada kau dijaga-jaga.
Yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rizki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Dimanapun kita berada, Allah tahu tempat makhluknya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berjalan ke pinggir laut. Jalan Nabi Sulaiman di pinggir laut. Lalu Sin melihat ada samut. Samut. Di muntung samut itu ada daun halus juga. Di muntung samut itu ada daun halus. Diperhatikan Sulaiman, samut ini kemana berjalannya? Diiringi Sulaiman samut tadi. Oh, sekalinya ke pinggir laut. Di situ ada mahadang sudah kuduk. Samut ini naik ke atas kuduk. Nah, kuduk membawa ke tengah laut. Ditunggui Sulaiman. Kadalawas datang si kuduk ini antara samut tadi. Dilihat di muntung samut, kada ada lagi daun tadi. Nah, Nabi Sulaiman ini bisa mandiri samut, bisa mandiri kuduk macam-macam. Jadi Nabi Sulaiman, wahai kuduk, ikam tadi ke mana? Ujar si samut. Nah, di tengah laut tuh ada batu ganal. Di situ ada seekor samut kawanku, nang kada kau mencari makanan. Jadi aku diperintahkan Tuhan 5 kali sehari matarin itu. Nah, bulik-bulik 5 kali sehari matarin itu. Ya, artinya apa? Jangankan manusia yang ada di tengah benua ini, samut yang ada di tengah lautan pun kada luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan tawakal kita, menguatkan kepercayaan kita, kepasrahan kita kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat kifayah, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada sesuatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Artinya sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Yang kelima, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sehubungan dengan ayat ini, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, berjalan di kebun-kebun Madinah. Anas bin Malik. Tiba-tiba di satu pohon ada seekor burung berbunyi, berkicau. Ujar Nabi, wahai Anas, engkau paham apa arti kicauan burung itu? Ya, Anas kada mengerti. Nah, ujar Nabi, burung tadi berkicau, artinya, arti burung berkicau tadi adalah, ya Allah, bahwa aku ini buta dan aku sekarang lapar. Nah, itu arti kicauan burung tadi. Kada lawas ujar Anas, datang ada bilalang, cup masuk ke dalam muntung burung itu, masuk ke dalam muntung si burung tadi. Dimakannya oleh burung bilalang tadi. Bagi kicau pulang burung tadi, makan itu nya. Ujar Nabi, hai Anas, tahukah engkau apa arti kicauan yang kedua ini? Ya, Anas sudah tahu juga. Kicauan yang kedua itu adalah, ujar Nabi, artinya man tawakkala 'ala Allah kafah. Orang yang bertawakal atas Allah, pasti Allah cukupi kehidupannya. Nah, contohnya burung ini buta. Bilalangnya datang menyarah, nangkap, masuk ke dalam muntungnya.
Bukan hanya binatang, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya binatang dan kepadamu manusia. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Malik bin Dinar, salah seorang aulia Allah. Nah, beliau hendak naik haji berjalan. Sampai di perjalanan, Malik bin Dinar ini melihat ada seekor burung membawa roti, menanggung roti. Burung menanggung roti. Diitihi kemana burung tarusnya? Masuk ke dalam hutan. Diiringi oleh si Anas bin Malik ini, oleh Malik bin Dinar, diiringi. Sekalinya si burung itu sampai di suatu pohon, bebulik pulang burungnya. Dicari di pohon, sekalinya ada manusia terpasung. Burung itu memberi makani manusia tadi. Ditakuni oleh Malik bin Dinar, kenapa keadaan engkau wahai manusia? Ujarnya, aku dirampas oleh orang dan dipasung orang di tempat ini. Sudah 5 hari kada kau makan. Nah, burung itu matahari hari-hari lawan roti di mana boleh? Wallahu alam itu. Nah, cuma artinya Allah mengetahui hambanya. Kita kada akan mati sebelum rezeki kita itu habis. Kecuali sudah habis rezeki, walaupun di tengah kota kita kada kau makan lagi. Walaupun kita di dalam rumah bagaimana makanan banyak, rezeki habis, makani meluak untuk orang garing rajin tuh. Dengan mie meluak, makani ayam meluak, daging meluak, bubur meluak, rezekinya habis, nah mau mati. Selama rezekinya masih ada, dimanapun kita bagana, ada aja nama matahari. Nangka 6, mayaftahillahu linnasi min rahmatin bala mumsika laha wa mayumsik bala mursilalah min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Sesudah itu, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Yang terakhir, yang ketujuh, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ubay radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa barang siapa membaca ketujuh ayat tersebut, maka andai kata kemudian langit runtuh menimpa bumi, kejadian itu sedikit pun tidak akan membahayakannya. Apalagi kita balik motor, asal kita membaca ini ayat, selamat daripada mara bahaya. Itu hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Apabila Allah hendak menempatkan kadarnya kepada kita, nah itu kita bisa Allah lupakan kita membaca ayat itu. Allah hendak menempatkan takdir kepada kita, Allah lupakan kita membaca ayat itu. Selama kita masih ingat membaca ayat ini, saban hari artinya membaca 7 ayat itu, diri kita akan terhindar daripada segala macam mara bahaya walaupun langit runtuh tadi.
Nah, kemudian tawakal merupakan salah satu kedudukan agama dan maka